Yang kedua, Jabalur menyenangkan. Jabalur Mabrur. Oke, Albiah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus KPIHU Jabanur, juga Bapak Aunila selaku pemateri pada sesi kedua ini, dan ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah KPIHU Jabanur yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi agak siang hari ini kita masih bersemangat, masih mampu dan masih mau untuk mengikuti manasik-manasik pada sesi kedua ini. Dan mudah-mudahan salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan pada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, suri tauladan bagi kita semua. Para jamaah sekalian, pada sisi kedua ini kita akan memasuki materi ziarah dalam pelaksanaan ibadah haji. Di dalam benak kita, ziarah ini pasti kemakan ya, Bu. Iya, biasanya gitu, Bu. Berarti biasa kali somo ini berarti. Oh enggak. Oh umumnya, Bu. Berarti ini khusus berarti ini, tidak kawali somo. Ziarah pada pelaksanaan ibadah haji ini kita akan diajak. Ya mudah-mudahan nanti Bapak Unil ini bisa mendampingi Jabalur ya, mudah-mudahan. Karena beliau ini adalah ketua kloter. Mudah-mudahan nanti satu kloter Jabalur dan bisa bersama-sama sama Bapak Unil. Ya, kita nanti akan diajak oleh Bapak Unil untuk keliling Mekah dan sekitarnya, juga Madinah. Tapi ya sedikit mungkin ada yang kita mampir ke makam supaya kita tahu bagaimana makam di sana, bahkan waktu pemakaman. Karena setiap habis sholat itu biasanya itu, terutama zuhur ya, itu biasanya itu ada pemakaman. Makanya 5 waktu. Di setiap habis sholat itu pasti kita diajak untuk melaksanakan sholat jenazah. Oleh karena itu, bagaimana sih cara ziarah pada waktu pelaksanaan ibadah haji nanti? Ini nanti beliaunya yang akan menyampaikan. Oleh karena itu, pada sesi kedua ini supaya kita mendapatkan ridha Allah, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliaunya Bapak Unil kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang berbahagia, ngapunten mungkin bahasa saya nanti agak kasar karena saya turunannya orang kasar, bukan turunan orang halus. Kemudian saya nggak seberapa banyak bisa bicara ibu bapak. Saya ini orang eksak jadi nggak banyak bicara. Beda dengan Ustadz Taufik tadi orang sosial, gitu, orang agama jadi ngomong enak. Gitu. Nah, saya nggak seberapa bisa. Oke, sebelum saya masuk materi Ibu Bapak, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dulu. Ini pesanan dari kantor, karena pegawai kantor itu juga harus bisa mensosialisasikan terkait dengan kebijakan haji. Yang pertama, kalau mungkin beberapa hari yang lalu jenengan sudah mirsani pengumuman atau berita-berita di TV ya, terkait dengan biaya haji ya. Oke, belum diketok itu nanti karpe Pak Prabowo duk nih. Oke, karpe. Cuman
Kan masalahnya terkait dengan yang ada di Arab Saudi, Ibu Bapak, ya. Jadi kebijakan sana dengan sini bisa jadi berbeda. Oke, kalau yang tahu secara jumlah, secara total itu insya Allah turun sekitar 95 sekian. Kalau tahun kemarin 100 sekian. Cuman yang dibayar oleh jamaah kemungkinan mudah-mudahan sama, ya. Cuman nilai manfaatnya yang sekarang yang dikurangi. Kalau tahun kemarin kan 40-60, kalau sekarang 30-70% yang harus ditanggung jamaah, sehingga nanti agak mahal sedikit. Nah, yang perlu jenengan pahami Ibu Bapak, perjalanan umroh dengan haji itu beda. Kalau umroh itu jenengan berangkat itu hanya sekali, dihitung sekali, sehingga PP ya 2 kali bayar pesawatnya, itu kalau umroh. Tapi kalau haji enggak, sampai jalan itu dianggap 2, karena saat pulang itu kan pesawat kosong itu harus membayar juga. Nah, saat menjemput nanti pesawat kosong itu harus bayar, pulangnya aja baru. Jadi yang menjadikan besar kok gede biaya haji ya itu biaya transportasi yang paling besar itu tolong dipahami. Yang kedua Ibu Bapak, ini terkait juga dengan kebijakan yang ada di Jawa Timur. Kalau tahun kemarin insya Allah di Sidoarjo itu masuk di gelombang 2 berdasarkan aturan kebiasaan, ya. Setelah gelombang 2 maka tahun berikutnya gelombang 1. Itu berdasarkan kebiasaan loh, nggih. Nah, itu kita nggak tahu karena sekarang kan Kabid PHU-nya sudah ganti. Ya mudah-mudahan nek iso berubah kita tetap gelombang 2 ya alhamdulillah gitu ya. Jadi waktu nunggu untuk hajinya nggak terlalu lama gitu loh. Nek gelombang 1 kan agak jenuh ya, karena lama menunggu gitu. Itu. Oke, Ibu Bapak yang berbahagia, saya masuk materi. Mas, lanjut. Kenapa sih pemerintah dalam menjalankan rangkaian ibadah itu kok perlu ada ziarahnya? Kok wis kalau kita hitung ibadah haji itu kan maksimal kan 7 hari. Mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6. Sambil nunggu biasanya kan nggak bisa langsung kita tawaf ifadah, Bu. Biasanya istirahat sehari baru tawaf ifadah karena capek. Biasanya maksimal 7 hari kan sudah selesai. Ngapain sih sampai lama sampai 40 hari gitu loh. Ya kalau kita hitung-hitungan matematis ya sajane ya iso. Cuman masalahnya kan di bandara kan nggak bisa sehari terbang 100 kloter, nggak bisa, ada pembatasan. Maka itu hitung-hitungannya adalah kurang lebih ketemu selama kurang lebih 40 harian itu. Ya, jadi durasinya agak panjang. Nah, kenapa dalam waktu menunggu lama ini apa yang harus dilakukan? Ini kebijakan pemerintah adalah salah satunya, dikasih waktu untuk ziarah haji. Salah satunya adalah untuk menghilangkan kejenuhan menunggu masa waktu haji atau masa waktu pulang. Jangan bayangkan 20 dino misalkan gak ada kegiatan apa-apa, lundang lantung di hotel, mangan turu ke masjid, juga jenuh kan. Maka ada dikasih kegiatan yang berbeda gitu. Yang kedua adalah ziarah itu sungguhnya adalah untuk menambah nilai-nilai spiritual yang nanti yang di tempat-tempat yang dikunjungi. Oke. Yang pertama, makna ziarah, ya. Ziarah itu dari kata bahasa Arab, ada ziarah. Atas ini apa? Kalau saya bukan orang Arab soalnya, saya ini kan orang matematika. Ziarah, kenapa? Atas ini pun berkunjung. Ya. Cuman salah kaprahnya di Indonesia. Kalau ziarah itu mesti nang kuburan. Padahal sesungguhnya ziarah itu adalah pokoknya berkunjung ke suatu tempat, menziarahi teman, itu juga ziarah, gitu loh. Nah, makna di sini itu ziarah itu adalah berkunjung ke suatu tempat yang
Ya, karena kita di tanah suci ya, berkunjung di tempat di tanah suci atau tempat-tempat sejarah yang terkait dengan masa perjuangan Rasulullah dulu. Itu makna ziarah. Kemudian yang kedua, ini juga yang perlu kita pahami dalam berziarah. Ada dua hukum mungkin nanti yang akan muncul, Ibu Bapak. Bisa jadi ziarah kita di Mekah atau di Madinah bisa menjadi haram, bisa juga menjadi mubah. Ngapunten ya. Jenengan nanti saat ziarah di Madinah misalkan, melewati makam Nabi, ada sebagian dari kita jamaah Indonesia itu gak tonsone gak usap nggak bawa sajadah ya, usap-usapnya kok mulai gawe jimat. Ada loh, beneran ada itu Bu, Ibu Bapak. Ada juga jamaah saat mungkin tadi saat ziarah mengunjungi Ka'bah, saat berada di rukun Yaman itu bener juga nggak ambil sajadah atau apa, diusap-usap no gawe jimat mulai ben dagangan laris. Ada, beneran itu ada. Nah kalau yang seperti itu terjadi, maka yang terjadi adalah hukumnya sudah berubah gitu loh. Next Mas, maka hukum ziarah itu ada dua Ibu Pak, bisa menjadi mubah, bisa menjadi haram, tergantung pada balik lagi ke sini. Karena kita di sana itu adalah qalb ya. Kita ibadah haji itu kan ibadah ya, ibadah fisik, ibadah qalbun ya, ibadah zahir batin ya. Nah, tujuan dari ziarah adalah untuk memperdalam iman sesungguhnya. Tadi saya sempat memperhatikan ada beberapa jamaah saat dikatakan tawaf itu sudah matanya sudah berkaca-kaca, wis kroso mantep ya, saya melihat bapaknya sudah beda, sudah merasakan itu, hatinya sudah bergetar gini ya rasanya. Itu sudah menambah iman Ibu Bapak. Apalagi menjenengan misalkan nanti kalau dijak ziarah ke Jabal Uhud, kita akan bisa merasakan gini. Bisa jadi kalau sekarang kan sudah mungkin agak hijau tempatnya, dulu itu gersang. Bagaimana keadaan Nabi dengan para sahabat saat berperang, pada saat siang hari panas kering kerontang, bagaimana bisa merasakan itu? Kita akan bisa memunculkan rasa keimanan yang lebih dalam. Lanjut Mas. Sehingga ini hukum ziarah itu ada mubah, ada haram, tergantung pada niat kita nanti ya, niat kita. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa tempat yang perlu kita ziarah Ibu Bapak. Yang pertama adalah ziarah di Mekah. Yang pertama ini daerah Mahbasjin ya. Daerah Mahbasjin. Kita dulu tahun 2019 jamaah Sidoarjo itu di hotelnya di Arkan Baka di daerah Mahbasjin. Itu daerah yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Jadi mau jalan ya sekitar 2 kiloan, enggak jauh gitu. Nah, kalau di Mekah di Mahbasjin itu ada masjid yang namanya Masjid Jin. Ya, menurut cerita itu dikatakan bahwa Masjid Jin itu adalah di situ dulu Rasulullah sempat melakukan sholat subuh, yang dalam salah satu riwayat itu dikatakan saat itu Rasulullah melantunkan ayat sehingga kegiatan jin yang mau mencuri informasi dari Allah ke dunia itu terhalang oleh ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi, sehingga jin angkat tangan nggak kuat, kemudian berbaiat kepada Rasulullah, ya Rasul saya masuk Islam ya. Maka kalau di Arab itu bedanya dengan di Indonesia Ibu Bapak, setiap peristiwa kalau di Indonesia kan ditandai dengan tugu ya, kalau di Arab beda. Kalau di sana setiap kegiatan atau peristiwa itu biasanya ditandai dengan bangun masjid. Ini sebelah dekat dengan Masjid Jin itu ada Masjid Kucing juga ada, kecil ya. Oke, ceritanya seperti itu. Monggo nanti ceritanya bisa jangan baca di surat Jin ayat 1 dan 2. Lanjut Mas Hatib. Nah ini ayatnya.
Lanjut. Yang kedua adalah Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini terletak di wilayah Arafah, Ibu Bapak, yang tadi mungkin jenengan sempat melihat di tayangan Ustadz Taufik Rahman. Jadi saat wukuf itu banyak jamaah, sebelum ditutup dulu ya, banyak jamaah yang wukufnya itu sampai naik di Jabal Rahmah seperti itu ya. Ketoke putih kabeh ya. Putih itu bukan apa-apa, tapi itu adalah manusia semua, Ibu Bapak, sampai nduwur ya. Menurut cerita, Jabal Rahmah itu adalah tempatnya pertemuan nenek moyang kita, Ibu Adam dan Ibu Hawa, setelah sekian lama dipisahkan oleh Allah. Bapak Adam dan Ibu Hawa, kelintung ya. Gak ngantuk berarti jenengan. Menurut cerita karena Allah itu memisahkan, memang disengaja itu, biar ada pelajaran yang bisa diambil. Memisahkan Adam dan Hawa untuk berkontemplasi dulu di dunia, sehingga agak lama kemudian dipertemukan lagi di bukit Jabal Rahmah itu. Sekian ribu tahun atau sekian ratus tahun baru ketemu. Nah, Ibu Bapak, ini bisa kita lihat nanti kalau kita di gelombang 1 itu mungkin kita akan diajak keliling-keliling. Ini satu paket dengan Mina, Musdalifah, Arafah. Ini satu paket nanti kelilingnya. Diperlihatkan saja, cuman nggak sempat turun. Biasanya paling yang turun yang di sini, mungkin turun sebentar aja. Nah, di sini banyak terjadi kesyirikan dan kemusyrikan yang dilakukan oleh jamaah, Ibu Bapak. Makanya benar yang dikatakan oleh Ustadz Taufik tadi, itu sudah mulai ditutup, sungguhnya adalah untuk mengurangi kesyirikan. Yang paling banyak itu adalah nulis, lebokno foto diselempitno ngone waktu. Bener banyak itu. Ya, tujuannya adalah ben cepet jodohnya ide, ben iso dipanggil macam-macam itu. Ya. Nah, itu kalau niatnya seperti itu menjadi beda lagi, Ibu Bapak. Ya, maka nanti kalau kita berkunjung ke sana itu ditoto sik niate. Perlu ditata dulu ben gak melenceng, karena melenceng titik sudah beda loh, nggih. Itu. Berikutnya Mas Hadid. Nah, Jabal Nur dan Gua Hira. Ya. Ini terletak di sebelah utara. Mohon maaf, saya itu kalau di satu tempat itu nggak rolor kidul, Ibu Bapak. Saya hanya mengingatnya sholatnya ngadep nandi gitu aja. Lor kidul saya bingung saya. Baru tahu nek buka Kompas baru tahu saya. Terletak di sebelah utara Masjidil Haram, kurang lebih jaraknya 6 kilo ya. Nah, di Gua Hira itu tempatnya di paling atas, bukan di bawah ya. Yang sekarang itu, kalau sekarang sudah dibangun kereta gantung untuk bisa menuju ke Gua Hira. Insya Allah beroperasi tahun 2025 ini ya. Tapi bayar, Bu, bukan gratis. Bayar nih, Bu. Okay. Ya, untuk bisa menuju ke Gua Hira. Tapi kalau jenengan nggak mau bayar gratisan, nggih monggo, bisa merangkak jalan mulai dari bawah ke atas. Nah, sungguhnya kalau kita berjalan bisa menapak tilas apa yang dilakukan oleh Rasulullah dulu untuk mendapatkan wahyu yang pertama. Kalau bahasa orang Jawa itu kan Nabi itu di Gua Hira lagi bersemedi. Ini orang Jawa mengatakan, kalau dalam bahasa ilmunya adalah lagi berkontemplasi, merenungkan keadaan nasib kaum dan macam-macam. Kok iso kaumku sampai seperti ini? Kemudian Allah memberikan wahyu itu. Ini loh yang harus kamu lakukan, Muhammad, gitu. Oke. Jadi kalau di Jabal Nur insya Allah nanti akan diarahkan ke sini juga ada. Kalau ini bukan paket ziarah yang gratis, Ibu Bapak. Jadi pemerintah nanti juga ada ngasih ziarah juga, ya, yang gratisan.
Artinya nggak bayar. Kalau yang ini nanti akan dikoordinir oleh Jabar, tapi insya Allah sudah include dengan yang bayar berapa itu 5 atau 4,5 itu sudah include ya, sudah include nanti. Jadi dengan wis gak perlu nambah-nambah lagi, itu sudah include semua di situ. Nah cuma nanti di situ balik lagi ke jenengan, nek sampean kepingin ke Gua Hiro-nya, kita nanti hanya diturunkan di kaki bukitnya saja. Nek sampean kepingin munggah nggih monggo, tapi suwe munggahe 1 jaman. Ya 1 jaman segitu. Ya paling tidak kita tahu lah roh gambarannya gini loh. Ya panas, batunya batu terjal ya, berpasir. Kalau jangan bayangkan seperti di gunung-gunung di Indonesia ibu bapak ya. Kalau kita itu kan hijau royo-royo ya. Tapi kalau sekarang insya Allah sudah banyak penghijauan yang ada di Arab Saudi karena sudah sering hujan ya. Sudah banyak hijaunya. Lanjut, saya nggak lama kok ini. Nah ini gambarannya nanti yang ada di kereta gantungnya ya. Tapi kalau jangan ndak mau ke naik di bawah itu ada alternatif, bisa melihat Museum Al-Wahyu yang terletak di kaki Gunung Jabal Nur dekat dengan Fairah. Ini yang menawarkan pameran alternatif terkait dengan sejarah wahyu turun pertama kali. Nanti ada versi Indonesia juga ada versi Arabnya, versi Inggris juga ada, dijelaskan ya. Nah itu juga gratis. Kenapa sekarang kok bayar KB Bu Bapak? Karena sekarang kegiatan ibadah haji itu sudah tidak ditangani oleh maktab. Kalau dulu kan maktab itu ibaratnya seperti yayasan. Kalau sekarang enggak, ditangani oleh PT Bapak, Asyirkah. Makanya sekarang itu bayar mesti. Termasuk juga ibu bapak yang menjadikan kita agak mal itu adalah kegiatan di Armunza, Armina, Musdalifah, Arafah, Musdalifah, Mina, nggak gratis ibu bapak. Ya, melbune itu nggak gratis. Tahun kemarin itu bayarnya adalah 16 juta. Tahun sekarang insya Allah dengar-dengarnya itu kurang lebih 19 sampai 20 juta. Termasuk petugas saya ini juga bayar nanti ke sananya itu. Makanya mulai tahun kemarin ke yang masuk di Armunza itu kan dikasih gelang khusus. Ya, yang nggak bawa gelang itu pasti akan ditolak, nggak boleh masuk. Kenapa kok seperti itu? Karena sekarang sudah ditangani oleh Asyirkah, PT. Jadi semuanya sekarang sudah harus bayar. Termasuk juga ibu bapak segala nanti jenengan kalau ke masjid-masjid tertentu itu juga sudah menjadi objek wisata semua sekarang itu loh. Masjid Kuba, Masjid Kiblaten itu modelnya seperti Indonesia, mungkin niru di Indonesia Mbak. Jadi di depan masjid banyak pasar ya. Nggak bisa langsung ke masjid, mungkin delok pasar gitu. Jadi mohon difahami kenapa kok rada mahal tadi, selain jenengan tadi hitung kan untuk pesawat PP kurang lebih 35-an, 35 terus ditambah Armunza 19 sekira kan hampir 50 ya toh. Nah itu ya kurang lebih ya seperti itu nanti. Lanjut Mas Adib. Jabal Sur ini dekat dengan Masjidil Haram ya, kurang lebih 6 kilo. Masih ingat apa kegiatan peristiwa apa di Jabal Sur dulu ibu bapak? Ya, good. Diuber-uber orang kafir ya, singitan, bukan singitan, disuruh oleh Allah untuk berhenti di situ. Ya. Jadi Nabi Muhammad melakukan sesuatu bukan karpe dewe, disuruh oleh Allah, perintah Allah, mandek lungguan itu. Karena Allah punya rencana lain di situ. Ya. Oke lanjut. Berikutnya adalah ini Masjid Apung. Ini insyaallah di akhir sesi mungkin jenengan akan diajak ke Jeddah. Nah kalau ke Jeddah pasti nanti akan melewati Masjid Apung. Nah kalau di Indonesia sudah mulai banyak nggih Masjid Apung. Ya sudah mulai ada di Masjid Apung di Indonesia itu. Ya dikatakan Masjid Apung karena posisinya berada di atas air, bukan masjidnya ngapung, bukan, ada penyangganya ibu bapak ya. Okay. Termasuk juga nanti kalau satu paket ini, yang ini berbayar insya Allah,
itu adalah juga satu paket dengan Masjid Qisas. Satu paket biasanya. Masjid Qisas tahu nggih? Ya, masjid tempat untuk melakukan hukum Qisas, ya, hukum Qisas. Saya pernah sempat melihat videonya. Habis melihat itu saya 7 hari nggak berani makan. Membayangkan, beneran saya melihat kepala yang gelundung 7 hari nggak makan sudah nggak penak gitu. Kalau itu setiap hari Jumat pelaksanaannya. Nah, kalau kita mungkin sempat ke sana ya monggo. Ya. Nama aslinya dulu itu adalah masjidnya nama Al-Fatimah, Masjid Fatimah. Cuman dikhawatirkan oleh orang-orang di berikutnya itu diasosiasikan, dikait-kaitkan dengan nama Fatimah Zuhra, maka oleh pemerintah Arab Saudi diganti namanya menjadi Masjid Ar-Rahman itu. Jadi masjid itu tidak ada kaitannya dengan silsilah keluarga Nabi itu. Lanjut Mas. Nah, ini Padang Arafah Ibu Bapak. Jadi kalau di Padang Arafah jangan membayangkan sekarang itu keliling lapangan tidak ada lapangan. Sekarang itu Padang Arafah itu adalah ya ada tendanya. Tapi sebagian juga masih berupa tanah lapang, tapi sudah banyak ayub-ayuban, pepohonnya sudah hijau. Itu adalah berkat dari presiden kita yang pertama, Pak Soekarno. Makanya sekarang ada dikenal dengan pohon Soekarno. Kalau kita sekarang di rumah namanya pohon apa? Akasia kalau nggak salah. Ya, banyak tumbuh di sana sehingga redup, ya, adem. Jadi jangan membayangkan kalau di Arafah itu panas, ndak, wis adem. Apalagi kalau jenengan masuk di tenda ya dingin, ya, AC besar full. Jadi satu tenda itu sebesar ini, insya Allah kalau nggak salah. Satu ruangan ini itu adalah satu tenda. Itu untuk satu KBH biasanya. Gitu. Kurang lebih satu tenda itu kapasitas 100 sampai 120 kapasitasnya. Nih. Ya tentu nanti gak seperti ini, bukan nanti karena digelar kasur untuk leye-leye buat ngadengin itu ya. Karena kita kan menunggunya, kalau kita itu di Arafah itu cukup sehari, tapi kalau di luar orang Muhammadiyah itu 2 hari Bu Bapak, tanggal 8, 9. Tanggal 8 sudah digeser ke Arafah. Kalau kita itu kan tanggal 8-nya ke Tarwiyah dulu, ke Mina dulu, baru nanti habis sholat duha kita digeser ke Arafah sampai kurang lebih jam menjelang maghrib, tapi kadang-kadang jam 5 sudah digeser gitu. Kurang lebih gambarannya seperti ini Bu Pak. Jadi banyak tenda-tenda gitu. Sepanjang memandang itu gambar isinya adalah tenda-tenda besar. Kegiatan kita di sana nggak ada kegiatan yang macam-macam. Isinya di Arafah nanti adalah kita banyak melakukan kontemplasi, merenung diri terkait dengan sesuatu yang sudah pernah kita lakukan selama ini di dunia, khususnya kegiatan-kegiatan yang banyak dosa itu. Ya, itu kita renungkan, kemudian kita memperbanyak istighfar, ya, memohon ampun, kemudian membesarkan nama-nama Allah gitu. Sak belengeri moconya itu. Terus belenger monggo moco Quran lagi. Belengerne pindah doa lagi gitu. Sampai nanti zuhur. Sampai maghrib, Oke, lanjut. Nah, ini zaman lama ini. Nah, ini yang saya tampilkan ini kalau kita posisinya adalah di gelombang 1 Ibu Bapak ya. Jadi masih menunggu lama itu biar dijak keliling-keliling dulu. Ini di Mina dulu, Mina, kemudian nanti kegiatan kita adalah lempar jumroh. Ini jumroh zaman lawas, jadi masih ada tugu. Kalau jumroh yang sekarang berupa lempengan tembok, ya, tembok agak besar, kurang lebih jarak panjangnya kurang lebih 10 meteran tinggi. Itu ada 3 atau 5 tingkat itu ya. Kalau kita yang dekat nanti mungkin masuk di lantai kedua, ya, lantai 2. Kalau yang lantai 1 itu yang agak jauh maktabnya. Kalau saya kemarin 2019 itu maktabnya, tendanya dekat dengan masjid yang ada di Mina.
Itu nggak jauh, jalannya kurang lebih ya PP 5 kilo tadi PP, nggak jauh. Jadi jalan 100 meter sudah masuk ke terowongan ya. Tapi saya sempat juga berjalan mengitari itu dengan Ustadz Anwar, dengan Ustadz yang lain, itu kesasar memang ke maktabnya jamaah dari Aceh, jauh. Jadi saya lewat di lantai 1, mestinya harus balik ke lantai 2, tapi saya lewat lantai 1 belakrak sudah. Sasar, nyempal Bu, gitu. Nah di Musdalifah nanti kurang lebih seperti itu Ibu Bapak. Jadi nggak ada atapnya seperti yang saya sampaikan tadi. Kita itu kalau di sana ya digeledak noda. Kalau sekarang sudah agak enak, sudah ada kambalnya, ya, ada karpet. Ya. Kalau dulu ndak, zaman saya itu nggak ada sama sekali. Jadi nggak bawa alas dewe-dewe gitu ya. Jadi sana kita istirahat, ya, istirahat seperti pindang itu, keruntelan. Karena kalau nggak keruntelan yo kademen Ibu Bapak. Jadi keruntelan itu sungguhnya adalah untuk menghangatkan saja gitu. Cuman kalau di situ juga harus hati-hati, khususnya untuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu aman, yang bapak-bapak kalau tidur kan nggak sengaja kadang-kadang tersingkap, karena kita masih posisi menggunakan baju ihram. Beneran itu Ibu Bapak. Nah ibu-ibu aman bener kan pakai berukut. Yang bapak-bapak ini loh ya. Karena kita orang-orang tidur kan rata-rata nggak sadar loh lawan apa. Nah itu harus hati-hati. Ya, kalau kita di Musdalifah kegiatannya nggak ada kegiatan apa-apa kok. Ya, datang itu kalau kita berangkatnya, ya kegiatan kita hanya sholat maghrib dan isya di sana. Ya, maghrib isya, kemudian sambil menunggu mungkin ke belakang sambil mencari kerikil yang agak besar. Tapi kalau jangan nggak mau mencari kerikil juga sudah disediakan oleh pemerintah sana. Sudah kampilan plastik isinya 70, cuman kerikilnya kecil-kecil sak jagung. Nah, ini sak jagung kayak ngantem kurang lejar Bu, gak iso banter. Nah sampean bisa mencari kerikil potongan batu itu agak segini banyak. Itu dihamparkan banyak ya. Cuman sampean harus ngitung dewe-dewe. Tapi kalau sudah kampilan tadi sudah paketan ya, isinya 70 sak plastik kecil ya. Plastik ya, gitu. Lanjut Mas. Kemudian yang ini kalau di Jabal Nur insya Allah biasa melakukan kunjungan ke kota Taif. Kota Taif itu adalah kota yang paling berseri di kota Mekah itu. Ya, di kota di kota Mekah itu Taif itu adalah kota yang paling hijau, paling subur adalah di situ. Ya. Peristiwa apa Ibu Bapak masih ingat di kota Taif? Ya, Nabi dilempari batu oleh orang-orang kafir. Nah, saat jenengan ke sana itu yang jenengan harus bayangkan gini loh. Nah, kalau di sana sudah banyak destinasi wisata Ibu Bapak, ya. Yang terkenal di sana itu adalah kebun mawar, sehingga di sana juga ada pabrik minyak wangi dari bahan baku dari bunga mawar dengan beberapa macam varian. Ya, monggo nanti kalau mau ke sana itu bisa, ya gak gratis Bu, bayar kabeh. Yang gratis adalah minumnya. Kalau jangan nanti masuk ke pabrik dikasih minum kok, gratis itu. Minum teh hil. Teh hil itu adalah teh yang tidak ada rasanya, anyep. Nah, itu gambaran di kota Taif ya. Jadi perjalanan kanan kiri wis hijau sekarang itu. Zaman saya dulu 2019 wis hijau royo-royo juga. Apalagi sekarang. Ini kereta gantung itu kurang lebih jaraknya hampir 1 kilo sekali jalan. Di atas ketinggian kurang lebih berapa meter itu ya, tinggi ya, kurang lebih 30-40 meter dari tanah ketinggiannya. Apalagi kalau melewati lembah itu lebih tinggi lagi. Nah, itu kalau dulu berapa Pak Rub bayarnya dulu Pak Rub? 15? Hah?
Kereta gantung kalau nggak salah antara 15 sampai 50 real kalau nggak salah. Saya lupa. Pokoknya mahal. Blenger ya Bu. Jadi perjalanannya kurang lebih PP itu hampir 1 jam. Lumayan. Jangan bisa melihat pemandangan Taif dari ketinggian ya. Kemana-mana bisa dilihat gitu. Jadi jangan sana bisa ada pasar rakyat juga ada. Pasar rakyat isinya adalah pasar buah-buahan. Jangan pingin buah apa di Taif itu ada semua. Yang terkenal itu adalah buah delima merah dan hitam. Ya. Isinya delimanya memang delima hitam. Manis, beda dengan delima hitam di Indonesia. Kalau di Indonesia kan masih rodok kecil-kecil sepertinya. Kalau sana manisnya ya. Dan ukurannya jumbo. Ya. Kemudian buatin banyak kalau sana. Pisang, macam-macam pisang ada, semangka, macam-macam semangka ada, semangka bunter, kotak, lonjong ada semua. Dengan berbagai macam warna. Semuanya ada Ibu Bapak. Ya, jangan dikira sana itu gersang. Taif itu segala macamnya ada di situ. Tergantung sampai nggak duit ya gitu aja. Tidak seberapa mahal. Kalau di Arab itu kan tidak fluktuatif harganya. Ya, sampai sekarang misalkan BBM itu 1 real 1 liternya itu. Kalau di Indonesia kan fluktuatif. Dari dulu sampai sekarang di sana itu harganya sareal terus. Gitu. Lanjut. Nah, itu tadi beberapa tempat yang bisa diziarahi, dikunjungi di kota Mekah. Tapi masih banyak, ya. Tergantung pada kebutuhan kita, gitu, ya. Nanti bisa komunikasi dengan mutawif atau komunikasi dengan petugas haji dari Jabal Nur. Insya Allah nanti yang mendampingi ada 3 kemungkinan. Kalau tidak Pak Tamami ya Pak Jamal atau Pak Ketua. Belum didok, mungkin dalam minggu ini akan didok oleh PDM siapa yang harus berangkat. Termasuk kan nanti dari PDM dari TPHD ya. Kalau TPHD itu harus tes dulu, tapi kalau petugas dari Jabal Nur tinggal bayar Jabal Nurnya. Tuh, ya. Oke, beberapa ziarah yang ada di kota Madinah ini banyak terkait dengan kalau di Mekah tadi itu tempat-tempat, kalau di Madinah itu banyak masjid yang diziarahi. Satu itu adalah Masjid Nabawi wajib ya. Jadi ke Madinah itu bukan bagian dari ibadah haji. Cuman banyak nilai keutamaan yang ada di Madinah. Kan eman gitu loh kalau tidak dikunjungi, diziarahi. Salah satunya itu adalah kalau di Masjidil Haram kita beribadah di sana itu kan dinilai dibandingkan dengan tempat lain itu kan 100.000 kali di tempat di luar kota Mekah. Kalau di Madinah di Masjid Nabawi itu adalah 1000 kali. Kan eman. Sampean ibadah di Indonesia itu diganjar berapa Pak Ibu Bapak? 27 kali, dikalikan lagi. Taruhlah gampang-gampang 17 derajat. Di sana dikalikan lagi 1000 kalinya. Kalau di Arab Saudi di Masjidil Haram itu 100.000 kali. 100.000 kali. Makanya banyak orang yang ngerodok imannya gak mantap gitu. Mulai haji wis alas-alasan. Kenapa? Gajar aku sih akeh gitu loh. Lha sampeyan hitung dhewe. 1.000 sehari jenengan berapa? Anu tuh. Apalagi kalau jenengan sehari di sana 5 waktu dipengno 1.000. Wis luwe. Makanya kalau niatnya tidak ditata, pulang haji tambah ndableke, tambah belere. Kenapa? Punya pemikiran pahalaku sih akeh. Itu. Makanya itu kan haji itu kan totoane hati, niati ditoto temenan itu gitu. Sampai mulai juga tetap harus lebih baik gitu. Kemudian yang kedua, di area Masjid Nabawi itu ada tempat yang khusus ya, yang kalau kita nggak menggapai ya eman, sekali lagi eman. Itu yang disebut dengan raudhah. Raudhah itu adalah taman surga ya.
tempatnya itu antara mimbar Rasulullah dengan rumah Rasulullah kalau dulu. Yang rumah Rasulullah sekarang ini menjadi tempat makam 3 orang, Rasulullah, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab. Ya. Jadi dulu ceritanya yang dijadikan makam itu adalah rumah Rasulullah itu. Ibu bapak, di sana nanti ada 4 mimbar. Mimbar utama di depan itu yang dipakai untuk mengimami. Kemudian ada mimbar kecil 1, 2, 3. Yang mimbar 1 itu mimbarnya Rasulullah untuk mengimami, kecil ya. Itu yang pembatas antara wilayah Raudhah itu. Sebelahnya lagi mimbar yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Di atasnya itu, di atas mimbar Rasulullah itu ada tempat muadzin. Nah, kalau zaman saya dulu nitena ini gampang ibu bapak. Raudhah itu adalah yang karpet hijau dulu. Sekarang karpet hijau kabeh. Hijau semua sekarang. Cuman masih ada bedanya. Bedanya adalah kalau Raudhah itu adalah hijaunya hijau seperti ini, ibu, jilbabnya ibu ini. Nah, Ibu Budi, nah, rada seperti itu, hijau rodok puyeh-puyeh gitu. Yang lainnya itu hijau mateng. Nah, kalau dulu zaman saya dulu itu yang lain warnanya merah. Yang Raudhah itu hijau gampang titenanya. Kalau sekarang nggak podo hijau nih soalnya. Nah, sampai niteni itu rodok hijau Raudhah itu adalah hijau yang rodok puyeh. Yang lainnya itu hijau gelap. Nah, karena jumlah jamaahnya banyak ibu bapak, maka itu dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi. Siapa saja yang bisa masuk ke sana harus daftar dulu lewat aplikasi online. Nanti semua jamaah harus download itu di Play Store ada. Oke. Nanti kalau kesulitan bisa minta tolong pada ketua regu, ketua rombong untuk mendaftarkan. Nah, itu harus. Ya, karena kalau jenengan nggak bisa, karena nanti petugas akan men-scan, klik ada gitu ya. Nah, apa yang dilakukan seperti yang disampaikan oleh Ustaz Taufik tadi ya. Waktunya nggak banyak. Saya bicara sekarang, kalau zaman saya dulu enak. Zaman saya dulu 2019, kalau saya bisa masuk sebelum subuh, maka bisa keluarnya adalah setelah duha baru keluar, belenger. Tapi sekarang nggak 10 menitan. Karena dibatasi ben iso podo krabe gitu. Tapi untuk ibu-ibu enggak setiap saat ibu bapak, ibu-ibu nggih. Ibu-ibu hanya malam setelah Isya. Sampai subuh. Ya, setelah subuh. Nah, waktunya enggak setiap saat. Kalau bapak-bapak setiap saat. Ya. 24 jam. Nek ibu-ibu dibatasi masalahnya. Makanya nanti harus pinter-pinter. Ya, jadi di Raudhah itu lakukan memperbanyak zikir, berdoa. Eman-eman kita lagi berada di ya di wilayah surga. Ya. Eman. Jangan sampai di sana ngelamun. Karena di sana juga banyak loh ibu bapak orang yang jadi berbuat syirik itu. Jangan dikira nggak ada loh. Ya. Banyak juga yang berbuat syirik di sana, maka harus hati-hati gitu ya. Keluar dari Raudhah itu akan keluar pintu menuju ke lewat makam Nabi, Rasulullah, makam Abu Bakar dan Umar. Nah, ini ada laskar yang berjaga di sana itu untuk ngubrai cepetan, nggak boleh berhenti ya. Jadi langsung jalan. Biasanya kalau orang yang berhenti biasanya gini. Ada sesuatu yang diusap-usap di situ di pintu. Ono ae. Itu bukan orang luar ibu bapak. Indonesia kabeh rata-rata seperti itu. Beneran itu bukan. Nggih Pak Mundi ya. Wong Indonesia. Tapi insya Allah warga Muhammadiyah tidak ada yang model seperti itu. Ya. Ya di teman tetangga kita yang ada itu. Berikutnya Masjid Quba. Penampakannya seperti ini, hampir semua masjid di Madinah itu hampir mirip-mirip ibu bapak. Okay. Terletak di Quba, tempatnya kurang lebih 5 sebelah barat daya Madinah. Ya. Barang siapa yang berkunjung ke Masjid Quba kemudian melakukan sholat sunnah, ya sholat sunnah di sana minimal adalah sholat
tahiyatul masjid, maka nilai pahalanya setara dengan 1 kali umroh. Bukan sama Bu, beda, setara. Karena umroh beda, ada kegiatan fisiknya di sana. Ini setara juga podo Bu, gitu ya. Setara. Tapi kan eman kalau kita nggak ambil, ya. Nah ini gratis nggak ya? Saya lupa. Gratis 1 paket kalau ini. Cuman sekali lagi ini nanti jenengan nggak bisa langsung ke masjid Ibu Bapak. Karena sekarang model Indonesiaan kayak gitu. Ono pasari. Ya. Karena sudah ditangani oleh PT gitu ya. Gitu. Lanjut. Nah, Masjid Jum'ah kan mirip toh juga tempatnya. Ini 500 meter sebelah utara Masjid Quba. Ini adalah dulunya adalah tempat tinggalnya Bani Salim bin Auf. Rasulullah pertama kali melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di tempat ini. Nah, dulu ya nggak seperti ini, Bapak, ini sudah direnovasi, ya. Jadi supaya kita tahu alur ceritanya. Jadi tempat-tempat di Arab itu ada sebuah peristiwa itu biasanya didirikan masjid, gitu. Bukan ya, jadi ben ada momentumnya gitu. Berikutnya adalah Masjid Qiblatain. Ya, Masjid Qiblatan berarti masjid yang berisi 2 kiblat, satu menghadap ke Baitullah, satu menghadap ke Baitul Maqdis, Baitul Aqsa, ya, Masjidil Aqsa. Ceritanya monggo dibaca lagi, ya. Jadi beneran ada 2, satunya ke sana, satunya ke sini gitu, ya. Itu juga sama, hampir sama dengan masjid yang lain gitu ya. Ini jangan bisa baca di surat Al-Baqarah, asbabun nuzulnya sampai seperti itu. Ini ayatnya. Qad nara taqalluba wajhika dan seterusnya itu. Lanjut Mas. Kemudian Masjid Abi Dzar Al-Ghifar ini dekat dengan Masjid Nabawi. Ya. Dekat sekali, jalan sekitar nggak sampai 1 kilo kok ya. Ya, di pelataran di belakang Mbak Rup ini ya, di belakangnya. Saya nggak ngalor ngidul soalnya. Belakangnya Masjid Nabawi. Ya. Awal masjid ini adalah Abi Dzar Al-Ghifari, dikenal dengan nama Masjid Al-Bukhair. Ya, kurang lebih 650 dari Masjid Nabawi, nggak jauh. Ya. Kanan kirinya itu adalah pasar rakyat. Monggo nanti jenengan kalau berkunjung di sini mau beli parfum, mau beli oleh-oleh itu juga ada. Bukan oleh-oleh yang mahal karena ini kan pasar rakyat ya. Jadi seperti kita di pasar Ngaban, pasar Larangan seperti itu. Lanjut Mas. Kemudian Masjid Ghamamah. Ini adalah sholat masjid ya, tempat Nabi dulu pertama kali melakukan sholat id pertama kali di lapangan itu, kemudian sekarang dimonumenkan dengan Masjid Ghamamah ya. Lanjut Masjid Miqat atau lebih dikenal dengan Masjid Bir Ali. Ini kalau kita nanti masuk di gelombang 1 berangkatnya, kita berada di Medina, kemudian berhenti di Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot, memulai pelaksanaan ihram ya. Ini khusus untuk orang-orang yang sehat Ibu Bapak, karena perjalanan dari Medina ke Mekah itu kurang lebih 5 jaman. Bagi jamaah yang sepuh banget, yang riskan, itu ada fasilitas menggunakan kereta cepat 1 jam kalau nggak salah, tapi bayar. Kurang lebih tetangga saya kemarin kalau nggak salah 1,5 juta kalau nggak salah. Loh, kereta cepat Bu, kereta bus saya pinten? Bus berapa bus? Ya kurang lebih seperti itu ya. Oke, lebih cepat, nanti ketemunya tetap di Mekah nanti. Tapi sekali lagi
kalau persungguhnya kita kan dari Medina ke Mekah itu kan ada napak tilasnya. Kalau rasanya kurang nek sampean naik kereta itu, masih sampean bisa mampu, tapi rasanya nggak, kurang sreg gitu loh. Cerita yang jangan ceritakan ke tetangga kanan kiri kurang lengkap nanti. Ya, jangan kalau dari naik bis itu mungkin di tengah perjalanan kita akan berhenti sesaat untuk istirahat, kopi, makan-makan itu ada. Sana juga tempat istirahatnya juga banyak orang jualan. Ya. Tapi kalau kereta enggak langsung bablas, ya berhenti sesaat di area Bir Ali itu, kemudian lanjut lagi. Ya. Nek saya kurang seneng, kurang menarik kalau naik kereta itu. Termasuk juga nanti jangan kalau mau ke Jamara itu juga ada keretanya kok. Ada stasiunnya di Jumratul Aqabah itu ada stasiunnya. Lanjut Mat, mungkin yang terakhir. Ini makam Baqi. Makam Baqi itu di depan agak sampingnya Masjid Nabawi. Sebelah kiri ya? Iya, rada bingung aku, Pak. Tempatnya lebih tinggi daripada pelataran Ibu Bapak ya. Monggo nanti setiap 5 waktu itu ada pemakaman jenazah. Ya, setiap waktu. Saya kemarin sempat ngikuti pemakaman ba'da sholat subuh. Ya. Jadi ngikuti model makamnya itu ya apa, pemakamannya gimana itu saya perhatikan benar. Jadi jaraknya panjangnya sekitar 1,5 meter kalau nggak salah makamnya itu. Masih wong dukur sampai 1,5 meter. Cuman ngerong Bu, ngerongnya itu yang panjang. Ya. Kemudian ditutup pakai tutup tanah biasa. Kemudian dikasih penanda itu hanya batu, satu batu, tidak ada nama. Kalau kita kan enggak ditulisi jenengnya, kadang dikijing gitu. Nah, kalau di makam Baqi itu dimakamkan para istri Nabi, kecuali istri Nabi yang pertama tidak di sana. Ya. Kalau di Mekah tadi itu ada bukan tempat ziarah. Kalau di Mekah itu di makam Ma'la itu jarang untuk di tempat ziarah karena sering-sering langsung diubrak. Karena sering kali dipakai untuk ya berbuat syirik gitu. Ya. Tahlilan sowe beneran. Makanya sana itu nggak boleh lama-lama diubrai. Bedanya kalau di makam Baqi dengan makam Ma'la, Ibu Bapak, kalau di makam Baqi itu masih berupa tanah makamnya. Kalau di Ma'la itu sudah dicor. Jadi setiap 1 atau 2 tahun itu makam jenazah akan ditarik, dikumpulkan, diganti dengan makam baru. Kalau di Baqi enggak, masih berupa tanah. Karena tanahnya masih luas di sana. Ya. Monggo nanti di sana bisa melihat-lihat ya, delok sapa ae yang dikuburkan macamnya. Itu luas sekali makamnya. Jangan berarti. Kenapa? Saya meninggal di sana. Saya. Ya, tidak semua orang boleh dimakamkan di makam Baqi dan Ma'la Ibu Pak. Enggak semua orang di sana. Enggak tahu di Ma'la apa di Baqi itu. Mbah saya. Nggih, meninggalnya di mana? Di Mekah. Kalau di Medina itu biasanya di Ma'la, kalau di Mekah itu di Mekah di Ma'la. Kuali ya Bu. Mulai nek kuali gak tau lali gak tau eling Bu. Itu ada proses yang agak jelimet Ibu Bapak. Jadi nggak semua orang jamaah orang itu boleh dimakamkan di Ma'la atau di Baqi ya. Di makam umum. Ada makam umum juga ya. Ini hanya orang-orang yang bahasa kita itu orang-orang yang menurut kita itu masuk surga boleh dimakamkan di sana, di Ma'la atau di Baqi itu. Makanya orang-orang yang umroh dan haji itu pasti dimakamkan di sini kalau meninggal. Okay. Tapi ada prosesnya dulu, ya. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk. Jadi petugas haji nanti yang akan mengurusi sama petugas kesehatan sana. Terakhir. Ya, ini Jabal Uhud. Ini terkait dengan peristiwa perang Uhud. Di sana dimakamkan salah satu paman
Nabi, ya. Ini perang Khandaq, ini terkait Masjid Khandaq terkait dengan perang Khandaq, ya. Ada apa ini? Yang terakhir adalah kebun kurma ini, ya. Ini yang gratis. Maksudnya ziarahnya yang gratis, Bu, bukan. Kalau ngincipi kurma gratis, Ibu Bapak, ngincipi satu gratis. Nek banyak diomeli. Karena yang menjaga kan orang Indonesia rata-rata, orang kalau nggak Madura, orang Sukabumi, jadi rotok ngomel biasanya. Nah, yang terakhir ini Ibu Bapak, Jabal Magnet. Kenapa disebut dengan Jabal Magnet? Karena setiap benda yang terdiri dari logam itu akan tertarik ke atas. Jadi sifat magnet kan menarik. Semua kendaraan itu kalau sudah masuk di wilayah sana, itu mulai dari kalau giginya dinolkan, tanpa digas, tanpa dipersneleng, itu akan berjalan sendiri. Saya lihat beneran kemarin itu sampai kecepatan 120 km per jam kecepatannya. Loh, beneran itu akan tertarik, bukan turun loh, naik itu justru tanpa dipersneling itu naik sendiri sampai kecepatan 120. Kalau sudah 120 sopir nggak akan berani melanjutkan, pasti akan direm. Karena kalau nggak direm, bablas terus munggah. Ya, makin cepat, maka perlu akan direm itu. Nah, menurut ceritanya itu saya nggak tahu bener apa enggak. Ya. Ceritanya wilayah itu adalah wilayah kerajaan jin yang jinnya itu nggak mau diusik oleh siapapun. Jangan percaya, jangan percaya. Hanya menurut cerita orang-orang sana. Jadi makanya siapapun yang akan ke sana itu akan ditarik oleh jin itu. Katanya, tapi saya nggak percaya. Tapi sekali lagi adalah kehendak Allah. Ya mungkin Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Jadi menurut teori kalau naik itu justru harusnya turun, ada gaya gravitasi, tapi Allah enggak. Justru kalau naik itu justru akan tambah cepat munggah, bukan tambah pelan, tapi harus tambah cepat. Ini Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Jadi saya kurang seberapa menguasai karena saya belum pernah jadi mutawif, juga haji baru sekali, umroh baru sekali. Jadi beda dengan Pak Taufik dan yang lain itu umrohnya sudah berkali-kali. Jadi ini sekali lagi ziarah itu adalah bukan bagian dari rangkaian ibadah haji, tapi kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan. Yang kedua adalah kegiatan untuk menambah keimanan kita terkait dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi, para sahabat dulu, ya. Intinya di situ. Yang ketiga itu adalah dalam melakukan ziarah, tolong sekali lagi ditata niatnya, karena bisa jadi nanti kalau kita nggak salah menata niat bisa menjadi musyrik, bisa menjadi haram hukumnya, ya. Karena banyak kejadian di sana yang menjadikan haram, khususnya yang nampak-nampak di mata itu adalah saat kita berkunjung di Jabal Rahmah yang sering kali muncul. Kemudian saat kita berkunjung di depan makam Rasulullah, itu yang sering kali kita lihat, ya. Maka itu hati-hati, ya. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya, karena kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 11. Terima kasih kepada Bapak Haji Alhamdulillah yang telah menyampaikan beberapa pengalamannya, termasuk diantaranya adalah tentang ziarah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, setuju kalau nggak ada pertanyaan? Barangkali ada yang tanya, monggo. Ibu monggo. Yang menjawab bisa Pak Jamal, juga bisa saya nanti, karena yang pengalaman Pak Jamal ini.
Monggo ke depan Pak Jamal sekalian nanti baik ada yang diumumkan. Bisa disebutkan namanya dan pertanyaannya. Undi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Desa ini Nani dari Krian, Bapak. Dari tadi saya penasaran dan saya bersyukur ya bergabung di KPIU Jabal Nur. Karena ini haji kesempatan yang sangat langka dan berbeda dengan umroh. Untuk itu kalau ditawarkan hal semacam ini menjadi pemikiran yang bagi saya luar biasa. Apakah yang ditawarkan tadi seperti mengunjungi di kota Mekah beberapa kunjungan dan juga di Madinah itu sudah jadi satu paket dari KPIU Jabal Nur, atau nanti kita tawar-menawar atau dengan yang dipaketkan oleh Mu'tawif itu yang pertama. Kemudian selain kita nanti mengikuti jejak Rasul, Kandahan disampaikan jawab iki. apakah mungkin ada, karena ada Moga-moga. negara Indonesia yang sangat dihormati. Ini saya insya Allah ada hadiah dari Mekah yaitu untuk Bapak Insinyur Joko Widodo, ada masjid di Abu Dhabi. Ya, apakah itu jaraknya jauh? Mungkin kalau ada waktu bisa dikunjungi. Karena menurut saya kurang tahu ya rumahnya, karena kita orang Indonesia langka sekali ya dapat kesempatan itu. Dari Krian Puranan. Dari Krian Rupa. Arti menurut saya, arti ziarah itu mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah. Jadi itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Anu Kuba. Salam. Mungkin ada yang lain, Bapak-bapak. Ibu. Ya, Ibu mau tanya? Enggak. Ya, cukup sekali ya. Dan saya Oke. ini pakaiannya Pak Amun Loh, kan kebijakan tadi. tapi ini masalah kebijakan. Tapi yang tanya Bu siapa namanya? Bu Naili. Bu Naili. Bu Nani. Ada gini Bu ya. Jadi masalah ziarah itu nanti ada ziarah yang ditanggung oleh pemerintah, ada yang Jabal Nur. Dan misalnya gini, di Madinah itu ke Jabal Uhud, terus ke Masjid Kuba, ke Blaten, itu pernah ditanggung pemerintah, pernah tidak. Ya. Tapi yang ke Jabal Mahmed, gandengannya itu ke percetakan Al-Quran, itu dari Jabal Nur. Dan itu sudah termasuk yang 5.500.000. Sudah termasuk. Terus yang di Mekah itu ada kunjungan ke Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Rahmah, Musdalifah, Arafah, Mina. Itu biasanya ditanggung oleh pemerintah. Lalu yang ke peternakan unta, ke Museum Al-Maudi sama Hudaybiyah, itu Jabal Nur, dan itu sudah masuk ke 5.500.000 itu. Terus ada lagi kunjungan ke Taif, itu sudah masuk. Jadi dengan sama nanti ke Taif, termasuk makan nasi kebuli ayam. Nah, itu sudah termasuk di Taif. Masuk tiketnya enggak loh. Masuk tiketnya. Karena saya antarkan sampai pintu masuk. Maksudnya apa? Ya, kereta itu umumnya nggak wajib kan. Jadi boleh naik, boleh nggak naik, nggak apa-apa. Yang takut ketinggian nggak naik juga nggak apa-apa. Ya. Kalau saya ini terus terang takut ketinggian, jadi kemarin saya nggak naik. Saya kira menjawab ya, benar ya, cukup ya benar ya. Jadi nanti di akhir cerita, di akhir manasik kita itu akan kami beri penjelasan secara teknis, sangat teknis sekali, termasuk masalah kursi roda, siapa yang mau pesen kursi roda, itu kita tata semua dan kita sampaikan 2 pertemuan sebelum terakhir manasik. Jadi bagi Bapak Ibu yang merasa memerlukan kursi roda, itu akan kami datang untuk tawaf kudum dan tawaf ifadah. Itu nanti bayar, terus nanti oleh petugasnya dijemput di hotel,
diajak tawaf dan sa'i, setelah itu diantarkan lagi ke hotel. Dan itu harus pesan Pak, harus pesan beberapa hari sebelumnya. Itu nanti akan kami sampaikan. Karena apa? Karena pada saat tawaf kudum itu Bapak kan masih baru pertama kali masuk ke Masjidil Haram, jadi belum mengerti medan. Karena lintasan kursi roda sama lintasan tawafnya manusia itu beda. Jadi nanti akan kita serahkan pada petugas yang ada di sana. Kursi roda Pak, pengalaman Pak ya, untuk haji itu dengan bawa saja dari Indonesia. Kalau kita jagakan di sana, kenyataannya ya nek uman habis, kursinya rusak, itu seperti itu. Jadi tahun kemarin itu kita dikasih tahu oleh Kemenak, kalau usah khawatir Pak Somad, di sana itu ramah lansia. Pokoknya lansia kita sediakan kursi roda dan pendorongnya. Kenyataannya setelah sampai di sana nggak ada. sak B1 sak kloter siji. Sak kloter satu. Padahal yang naik kursi roda itu satu kloter ada 30-an. Gitu. Jadi kami terkejut karena Kemenak sudah menyatakan akan dibantu, kenyataannya sudah berangkat, ternyata nggak ada. Kita bahkan dari petugas yang bisa bantu dorong. Tapi alhamdulillah karena teman kita banyak ya, alhamdulillah teratasi gitu. Jadi itu berapa Pak Ibu ya? Belum Pak. Tadi yang apa namanya ke masjidnya Pak Jokowi tadi belum. Wah iya. Ke Masjid Jokowi, ke tempat perang Badar atau ke tempat-tempat yang lain itu di luar 5.500.000. Jadi kalau jangan pergi ke sana ya apa saya antarkan. Gitu. Ada biaya lagi. Gitu. Ya. Oke Bu ya. Pun kebijakan penuh kalian mbak kebijakan. Tadi saya sempat ini sama ibu siapa yang sebut tadi. Semangat Bu ya supaya nggak pakai kursi roda Bu nanti Bu ya. Dan tadi ditawari apa itu sepeda juga nggak mau. Saya ingin jalan. Oh ya betul. Jadi mulai sekarang sudah belajar untuk menyemangati diri sendiri agar terbiasa di sana berjalan dengan jauh. Demikian pertemuan pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di akad depan tanggal 12 mungkin ya. 12 ya. Oh ya, untuk akad depan dipersiapkan Lintienbung. Itu memang apik bisa. Yang seperti kemarin Persautan yang melakukan. sudah punya seragam yang pernah ikut di luar untuk membantu Cuman ya melakukan orang yang pedot. memimpin di depan. Bapak-bapak telat. Terima kasih para jamaah Jabal Nur 2025. Marilah pertemuan pada siang hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilarang iki. So ilang iki. Ngapunten. Gara-gara suruh mampir ya. Kita bayar tiket pesawat dhewe terus pendampingnya ditukane pesawat gak apa. Lah yo beda negara. Pendampingnya yang Rone kan Arab ya, Pak. Masjid Amirah itu. Iya, jadi area sekitar situ bisa di
segera dikumpulkan aja. Saya belum, biovisanya belum saya. Oke, bio visa dulu Pak. Nah, kalau misalnya kesulitan bisa di kantor. Saya bulan kono ya? Saya full. Ini mau Bu. Wis pas jam 11 pantas. Aku karo Bu Beni. Pergi pakai jasnya. Saya nggak tahu. Nggak, mau turun. Wes.